Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Di video kali ini aku mau ngelanjutin video aku yang sebelumnya, yang ini tentang konsultasi aku ke dokter yang kelima kalinya. Jadi ini adalah konsultasi aku yang kelima kalinya. Alhamdulillah aku hamil yang kelima kalinya juga. Sempat keguguran 4 kali sebelumnya. Jadi aku mau ngelanjutin video ini. Buat kalian semuanya yang penasaran dengan video sebelumnya, silahkan ditonton supaya nyambung untuk nonton video kali ini. Buat kalian semuanya yang penasaran, stay tune. Nah, jadi aku konsultasi itu di tanggal 17 November 2018. Jadi di Agustusnya alhamdulillah aku udah tes pack, alhamdulillah positif 2 garis. Untuk memastikan apakah aku benar hamil apa enggak, aku ke dokter di bulan Agustus. Jadi di bulan November ini adalah konsultasi aku, kunjungan aku yang kelima kalinya ke dokter. Aku ke dokter Hilwah lagi, dan aku tetap setia sama satu dokter. Aku nggak suka ke banyak dokter. Itu waktu itu hari Sabtu. Jadi waktu hari itu, waktu di USG sama dokternya, alhamdulillah janin aku udah berumur 20 minggu 3 hari. Jadi waktu diukur lingkar kepalanya sama diukur lingkar perutnya ada sedikit PR. Jadi aku ada sedikit PR dari dokter supaya lingkar perutnya ini bisa sesuai dan sama dengan lingkar kepalanya. Jadi waktu diukur lingkar kepalanya itu 20 minggu juga, sama kayak HPAT 20 minggu juga waktu di USG. Tapi waktu diukur lingkar perut janinnya sama dokter aku, dokter Hilwah, itu lingkar perutnya itu hitungannya 19 minggu 2 hari. Jadi agak sedikit bergeser kurang seminggu. Jadi aku kata dokternya dikasih PR supaya lebih banyak makan lagi. Makan yang sehat ya pastinya, dan yang aman untuk ibu hamil juga. Jadi alhamdulillah selain daripada itu semuanya sehat-sehat aja dan aman-aman aja, kecuali lingkar perut tadi yang agak sedikit ramping kalau kata dokternya. Jadi kalau misalnya nggak berat sih, masih dalam batas yang aman lah. Jadi kalau misalnya aku lebih banyak makan lagi, mungkin lingkar perutnya bisa sesuai. Jadi bulan depan nanti dicek lagi apakah bakal bisa mengejar keterlambatan yang seminggu tadi supaya sesuai hasil HPAT sama hasil USG. Jadi lingkar kepala sama lingkar perutnya bisa sama-sama sesuai 20 minggu. Aku lupa tunjukin ke kalian semua hasil USG-nya, kenapa lingkar perut sama lingkar kepalanya beda. Jadi ini ada hasil USG-nya. Lingkar kepala sama lingkar perutnya, kalau lingkar kepalanya itu sesuai sama HPAT 20 minggu, tapi lingkar perutnya itu agak sedikit ramping 19 minggu 2 hari. Jadi ini PR yang dikasih sama dokter supaya aku lebih banyak makan daripada sebelum-sebelumnya gitu. Dan aku ya sehat-sehat aja ya. Nah, waktu di USG itu jadi berat janinnya itu udah 300 gram. Alhamdulillah sehat-sehat aja. Dan waktu diukur, aku tanya panjangnya berapa, kata dokternya itu udah out of range, udah nggak bisa lagi dideteksi karena dia udah posisi ukuran janinnya itu udah gede, jadi nggak bisa ditarik lagi dari ukuran kepala sampai sampai ke kaki untuk diukur berapa panjangnya karena dia udah gede. Kalau misalnya di minggu sebelumnya itu bisa, kenapa? Karena janinnya masih kecil, jadi masih bisa ditarik ukuran dari ujung kaki sampai ujung kepala. Jadi waktu di bulan ini aku cuman dilihat lingkar kepalanya doang sama lingkar perutnya aja sesuai apa enggak gitu. Terus alhamdulillahnya lagi posisi plasentanya itu ada di belakang bayinya, di belakang janinnya, dan alhamdulillah itu aman-aman aja. Alhamdulillah aku nggak plasenta previa, jadi nggak menutupi jalan lahir. Jadi kalau misal plasenta previa itu posisi plasentanya itu di bawah menutupi jalan lahir, dan itu bisa agak sedikit berbahaya karena bisa menyebabkan pendarahan ataupun flek, dan ibunya harus bed rest dan juga susah nanti pas waktu lahiran karena dia nutupin jalan lahir kan. Alhamdulillah aku aman-aman aja. Waktu di bulan ini di November itu, jadi dokternya udah penasaran sama hasil daripada jenis kelamin daripada janin aku. Jadi dokternya udah coba
ngelus-ngelus perut aku, udah coba agak sedikit ngegodain janin aku supaya dia bergerak, karena waktu itu posisinya sungsang dan dia meringkuk gitu, jadi agak nutupin. Jadi dokternya agak kesusahan, terus dokternya bilang, saya penasaran nih, padahal saya mau lihat jenis kelaminnya apa. Nah, aku sama suami aku alhamdulillah mau dikasih apa aja. Apa aja boleh, mau perempuan boleh, mau laki-laki boleh. Jadi kalau misalnya dikasih perempuan, berarti aku sama suami aku dianggap sanggup dan mampu sama Allah untuk menjaga amanah itu. Kalaupun dikasih anak laki-laki, berarti aku sama suami aku juga sanggup untuk menerima amanah itu dari Allah untuk membimbing anak-anak aku. Jadi aku apa aja boleh, mau perempuan boleh, mau laki-laki boleh, yang penting sehat, nggak keguguran lagi seperti yang 4 kali sebelumnya. Yang penting sehat-sehat aja deh gitu. Nah, karena janinnya agak malu-malu gitu, jadi kata dokternya bulan depan ya kita lihat ya apa jenis kelaminnya ya gitu, kata dokternya. Aku bilang sih, saya sih oke-oke aja dokter, yang penting dia sehat deh, yang penting dia sehat, dia nggak kenapa-kenapa, saya juga sehat, saya nggak kenapa-kenapa juga. Nah, di bulan ini, di konsultasi kali ini, jadi aku diresepin 2 suplemen sama dokter. Itu yang pertama DHA, sama satu lagi zat besi. Jadi yang DHA ini aku udah diganti. Kalau sebelumnya itu aku konsumsi Lactavar, diresepin Lactavar yang kayak gini. Tapi di kali ini aku udah diganti jadi Osfit DHA. Contohnya kayak gini, Osfit DHA. Ini suplemen DHA. Terus satu lagi, karena aku udah nggak masa transisi lagi, udah nggak masa peralihan lagi, aku udah alhamdulillah perut aku udah normal, udah nggak mual-mual lagi dan udah nggak masa peralihan lagi. Jadi aku udah diresepin zat besi, karena kalau bulan sebelumnya aku nggak diresepin zat besi dulu karena masih dalam masa transisi kan, masa peralihan kan. Khawatirnya zat besi itu bisa malah memicu mual muntah, walaupun aku tetap konsumsi Trovensis kalau misalnya agak-agak mual gitu. Nah, di bulan ini jadi aku udah diresepin 2 tadi, Osfit DHA sama Emineton. Eminetonnya kayak gini, dan ini suplemen zat besi. Penting banget buat ibu hamil. Alhamdulillah berat badan aku naik jadi 54 kilo. Jadi udah naik lagi berat badan aku. Tekanan darah aku normal, itu 102/67. Alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Cuma masalahnya di bulan November itu aku ada sedikit trouble. Jadi aku konsultasi ke dokter, aku keluar keputihan beberapa hari belakangannya. Jadi aku bilang ke dokter, dokter saya keputihan. Terus dokternya tanya, keputihannya itu warnanya apa? Apakah bening, putih, hijau, ataupun kuning? Terus aku bilang sama dokternya, keputihan yang aku alami ini bening, tapi agak sedikit mengganggu. Karena aku sebelum-sebelumnya itu nggak pernah keputihan, kecuali kalau aku lagi stres banget ataupun capek banget, itu baru aku keputihan. Terus aku bilang sama dokter, saya sebelumnya nggak pernah keputihan dokter, dan ini keputihannya itu udah saya ganti pakaian dalam saya, keputihan lagi gitu. Agak risih karena dia agak lembab kan. Terus kata dokternya, oh itu keputihan yang bening itu pengaruh hormon kehamilan, jadi masih normal-normal aja, masih aman-aman aja. Jadi kamu saya resepin Lactasit, jadi alat pencuci gitu, pembasuh kewanitaan, pembasuh organ intim kewanitaan. Jadi boleh dipakai. Terus aku tanyakan, aman untuk ibu hamil nggak dokter? Terus kata dokternya, ini aman karena pH balance. Jadi dia tidak mempengaruhi pH di organ kewanitaan kita. Beda sama produk-produk luar yang sana, yang mungkin ada efek seger lah, efek daun sirih lah, inilah, itulah, itu mungkin beda. Jadi itu yang nggak disaranin sama dokter, itu jangan pakai karena kamu lagi hamil dan itu nggak pH balance. Tapi kalau Lactasit ini aman untuk ibu hamil dan pH balance juga. Jadi nggak apa-apa, dipakai aja 3 kali sehari. Terus kalau misalnya udah agak berkurang, boleh 1 kali 1 gitu. Jadi tergantung kebutuhan lah gitu. Kenapa? Kenapa pakai alat pembasuh kewanitaan ini? Karena kalau misalnya kita area kewanitaan kita itu lembab, itu bakal gampang banget terinfeksi sama bakteri. Jadi khawatir kenapa-kenapa kan, daripada ntar keputihannya jadi tambah parah atau jadi warnanya jadi berubah atau jadi kenapa-kenapa gitu. Jadi lebih bagus pakai Lactasit ini. Dan ingat tadi aman untuk ibu hamil karena pH balance. Dan ini biasanya tergantung ibu hamilnya. Ada yang
sebelum-sebelumnya udah keputihan, ada juga yang baru keputihannya sekarang gitu. Jadi tergantung, karena itu pengaruh hormon tadi, hormon kehamilan gitu tadi. Jadi nggak apa-apa kok, nggak bahaya. Nah, jadi tujuan pakai Lactasid itu tadi supaya dia agak nggak lembab dan agak kering. Jadi supaya nggak terinfeksi sama bakteri gitu. Nah, buat kalian semuanya cukup sekian dulu konsultasi aku sama dokter. Alhamdulillah aku sehat-sehat aja. Doain aku mudah-mudahan aku sehat, janin aku sehat dan bisa lahiran nanti sehat juga dan bisa lahiran normal pastinya. Insyaallah aku usahain supaya bisa lahiran normal. Buat kalian semuanya yang sedang program hamil, aku doain mudah-mudahan kalian bisa dapat kabar bahagia, dapat 2 garis positif dan hamil. Dan buat kalian semuanya yang sedang hamil, aku doain mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja, janinnya sehat-sehat aja, dan waktu lahirannya nanti sehat-sehat ibu dan bayinya. Buat kalian semuanya yang masih menunggu harap-harap cemas, ya mudah-mudahan program kehamilan kalian berhasil dengan mendapatkan 2 garis positif. Tetap semangat yang penting, dan jangan lupa terus berdoa dan terus berusaha, karena kedua itu penting banget. Terima kasih semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya, karena bisa jadi kalian nggak butuh informasi ini, tapi orang di luaran sana butuh informasi ini. Terima kasih semuanya, don't forget to subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum.